Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Unzur maqala wa la tanzur manqala. Kembali lagi bersama podcast Ruang Dakwah Kampus TAI Imam Bonjol Padang Panjang, Sumatera Barat. Baik, di sini kita akan memulai itu podcast bersama narasumber kita yang alhamdulillah beliau telah hadir di ruang dakwah kampus TAI Imam Bonjol. Beliau datang dari Bukit Tinggi, alhamdulillah, bersama Bapak. Baik, di sini langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah, hari ini gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, bersyukurillah, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Baik Pak, di sini sebelumnya kita izin, bisakah Bapak memperkenalkan diri, pekerjaan sekarang dan aktivitas sehari-hari? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nama Marjohan, termasuk salah seorang mahasiswa di STAI Imam Bonjol, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, yang sekarang masih sebagai guru senior, masih mengajar di beberapa pesantren di Bukit Tinggi. Tapi sempat juga meluangkan waktu untuk menuntut ilmu di STAI. Masya Allah, alhamdulillah. Masih kuat untuk mencari ilmu. Insya Allah masih kuat, masih bersemangat. Nah, itu alhamdulillah. Umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Baik. Insya Allah. Ini bersama Bapak Marjohan. Iya, sama saya. Sebelumnya Pak, di sini Bapak sebagai ngambil mahasiswa jurusan apa dan fakultas apa Pak? Ya, memang kenapa saya sampai sini justru mengejar itu. Karena di sini adalah jurusannya jurusan dakwah, kemudian program studinya adalah komunikasi penyiaran Islam. Oh iya, berarti kampusnya berbasis ini, alhamdulillah. Kampus TAI Imam Bonjol fakultas dakwah gitu. Dakwah itu, itu yang menarik dakwah tadi. Itu yang membuat Bapak ingin mendalami ilmu di kampus. Berhubungan Bapak orang lapangan, sering ngajar di luar. Berarti cocok lah ini prodi Bapak sekarang ini. Insya Allah. Itu KPI, komunikasi penyiaran Islam. Alhamdulillah. Baik, langsung Pak, lanjut kita tanya selanjutnya. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan dakwah? Ya, dakwah adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai muslim. Sebab pada prinsipnya setiap muslim itu adalah orang berdakwah, menyampaikan. Karena memang ada ayat yang menyatakan tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebaikan, selalu kesabaran. Dengan apa? Selalu menasihati dalam kebenaran dan tetap kesabaran. Bahkan balagwani wal ayat, sampaikan olehmu para peserta ayat. Ini menarik. Jadi dakwah itu memang sangat penting sekali. Paling tidak bisa dakwah dengan diri kita dan dengan keluarga. Paling tidak. Tapi kalau bisa kita juga mendakwakan kepada umat, ya kan lebih bagus. Masya Allah. Jadi lanjut Pak. Selanjutnya apa sih yang menjadi motivasi Bapak sehingga masih semangat untuk kuliah? Sedangkan kesibukan Bapak kan mengajar, masih mengajar di sekolah pesantren Bukit Tinggi. Lalu Bapak masih menyempatkan waktu untuk kuliah untuk ilmu di STAI ini? Kan kita sudah semua tahu bahwa tuntut ilmu mulai dari ayunan sampai kilang lahat. Masya Allah. Itu satu. Yang kedua memang kita merasa masih minim dengan ilmu. Apalagi ilmu dakwah. Nah inilah yang memberikan motivasi kita. Selagi sehat, sekali ada kesempatan, kenapa tidak dipergunakan? Nah, inilah yang motivasi kita untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Jadi motivasi Bapak itu dengan utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Itu menuntut ilmu dari buayan hingga sampai ke Masya Allah. Barakallah Pak. Semoga Bapak sehat selalu sehingga mendapatkan pengalaman dan penambahan ilmu serta pengamalan ilmu nantinya. Selanjutnya Pak, di sini gimana sih? Apa sih pengalaman Bapak selama mengajar yang menjadikan Bapak termotivasi masih mengajar walaupun sudah berumur lah gitu? Masih semangat untuk mengajar.
Jadi memang belajar ini sampai hari ini, mengajar bahkan belajar itu masih menjadi kebutuhan hidup. Benar-benar. Ya kan? Dengan mengajar justru senang rasanya bertemu dengan murid, itu kan. Dengan belajar senang rasanya bertemu dengan para dosen, ya kan. Para mu'alim, gitu kan. Apalagi bertemu dengan kawan-kawan kita yang mu'alim, gitu kan. Jadi ini menjadi motivasi, semangat pokoknya mengajar dan belajar itu apa namanya? Menjadi suatu kebutuhan. Mengamalkan ilmu yang sudah dapat. Gitu kan ya. Sebab memang kan salah satu memang yang amal tidak putus itu kan ilmu yang bermanfaat. Iya. Seperti itu. Jadi amal jariah Pak ya. Amal jariah. Baik, selanjutnya Pak, di sini kita ingin menanyakan apa sih harapan Bapak sampai sekarang ini sehingga masih semangat untuk ngampus kuliah di Padang Panjang, sedangkan Bapak tinggal di Bukit Tinggi. Ya. Jadi barangkali mungkin ya motivasi tadi. Motivasi itu datang dari diri dan juga bisa datang dari yang pihak lain. Yeah. Oleh karena itu kita memang berharap sekali mudah-mudahan dengan kehadiran saya Baradistai Memboncol Padang Panjang Sumatera Barat ini, mudah-mudahan akan saya bisa menjadi motivator. Benar-benar. Iya kan? Yang sudah senior saja masih mau dari Bukit Tinggi datang ke Padang Panjang. Apalagi yang muda-muda. Gitu kan? Nah, jadi kita ingin seperti itu, ingin berbuat baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang motivator. Ya, penyemangat diri bagi yang melihat. Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, terakhir ini kita menanyakan bagaimana sih menurut pandangan Bapak cara kita menanamkan adab dan ilmu? Ya, menanam adab dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab, justru ilmu yang dia miliki itu membahayakan kepada dirinya juga kepada orang lain. Benar-benar. Ya, ilmu tanpa adab. Berpasangan. Berpasangan. Iya. Khairukum ahasinukum akhlak. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik adabnya. Jadi ilmu harus dipegang oleh orang berakhlak. Kalau ilmu tidak dipegang oleh orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, ini sangat berbahaya sekali. Karena itu kita berharap inilah adab yang penting sekali. Adab ini sangat penting di samping kita punya ilmu. Untuk apa kita punya ilmu tinggi-tinggi kalau adab tidak punya? Biar sedikit ilmu kita, tapi adabnya besar, ini akan bermanfaat pada dirinya, bermanfaat pada orang lain. Jadi kedua itu harus bersanding terus. Harus bersanding terus. Jadi sama kayak kata-kata para ulama kan, al-ilmu, al-adabu fawqal ilmi. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya. Di atas ilmu, di atas adab. Di atas ilmu masih ada adabnya. Ya, jadi adab dulu sebelum ilmu. Kata ulama. Bahkan bisa dikatakan bisa dikatakan Islam itu adalah orang berakhlak. Orang Islam pasti berakhlak. Kalau ada orang Islam tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak, dipertanyakan ke Islam. Islam dinul akhlak. Agama Islam itu agama berakhlak. Benar-benar. Nah, baik Bapak, di sini alhamdulillah rekan-rekan semua pemirsa yang dimanapun kita berada, hari ini telah kita laksanakan, yaitu kita bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau masih belajar jadi mahasiswa dan sambil mengamalkan ilmu di berbagai pondok pesantren dan sekolah di Bukit Tinggi, Pak ya. Iya. Alhamdulillah beliau istilahnya umurnya masih boleh tua, tapi semangat beliau alhamdulillah masih semangat muda. Semangat muda. Nah, mungkin itu Pak, terakhirnya kita minta ini motivasi lah, untuk motivasi bagi kawan-kawan kita yang sedang menuju ilmu saat ini. Ya. Jadi mungkin barangkali pesan kita kepada yang muda, termasuk pada diri sendiri, apalagi kepada yang muda. Benar-benar. Dalam menuntut ilmu sangat diperlukan sekali kesungguhan. Nah, sungguhan. Kemudian keseriusan, kemudian kesabaran. Benar-benar. Dan yang sangat terpenting sekali adalah keikhlasan dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Cintailah seluruh ilmu pengetahuan itu. Seluruh mata kuliah itu cintai. Sebab cinta itu kata anak muda akan menimbulkan keindahan. Benar-benar. Jadi kalau kita sudah cinta kepada seluruh mata kuliah, kita akan terasa indah belajar. Iya. Ya kan? Terasa indah belajar. Belajar A saya senang indah, belajar B saya senang. Cintai dulu apa cintai itu sebelum mata pelajaran, sehingga ketika belajar hilang kejenuhan, hilang kebosanan karena belajar terasa indah.
Ini penting sekali. Karena itu jangan pernah kalau sudah melangkah jangan pernah surut sebelum berhasil. Itu barangkali. Baik, terima kasih pada Bapak Marjohan yang telah memberikan istilahnya pengalaman dan motivasi serta arahan bagi kita semua yang sedang kuliah di manapun kita berada. Demikianlah podcast dari Ruang Dakwah Kampus TAI Imam Bonjol Panjang. Saya Sobirin undur diri sebagai mahasiswa juga semester 5 dan ini sebagai wadah kita untuk istilahnya apa? Syiar dakwah. Nah, waktu itu beri dukungan dari kawan-kawan semua, mohon doanya dan jangan lupa di kepo-kepo lah ini kampus kita, TAI Imam Bonjol Panjang. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Mas?